Orang bisa goyang double dalam seminggu, aku kasih dia 2,1 triliun. Let's go! Sebagai Gen Z, kalian ngerasa nggak sih kalau pekerjaan sekarang itu udah semakin bervariasi? Pekerjaan udah nggak melulu sektor formal, contohnya kayak PNS, guru, dokter, dan lain-lain. Sekarang Gen Z malah tertarik yang namanya bekerja secara 9 to 5. Pekerjaan sekarang udah dari mana saja, jam berapa aja, itu udah jadi impian semua pekerjaan nggak sih? Apalagi after COVID, kita udah terbiasa secara work from home dan dimanjain oleh fasilitas digitalisasi. Mau nggak mau, buat para industri digital kreatif, makin berlomba-lomba bikin inovasi. Dan itu juga memerlukan pekerja di bidang teknologi informasi. Bentar-bentar. Proses otomatisasi sekarang udah terjadi di berbagai sektor pekerjaan loh, yaitu sektor industri pengolahan seperti kayak packing, ngerakit, bahkan pembuatan barang. Sekarang udah nggak pakai tenaga manusia lagi loh. Akhirnya tenaga buruh terpinggirkan dong. Terus siapa yang bakal gantiin? Ya para robot engineer dan mereka semua yang bakalan expert di bidang IT dan engineering. Bahkan nih ya, di tahun 2030 data dari Kominfo bakalan dibutuhin 9 juta pekerja di bidang IT. Kita sebagai para pencari kerja harus mengikuti sistematika pasar dong. Sekarang udah gak zaman loh bekerja yang linear sama gelar kita. Yang dibutuhin pasar kerja sekarang yaitu skill kita, bukan gelar kita. Arah dengan perkembangan otomatisasi sektor pekerjaan tadi, muncul juga nih jenis-jenis pekerjaan baru, kayak misalnya animator, graphic designer, dan content creator. Ya nggak bisa bilang baru juga sih. Dan untuk bisa expert di bidang tersebut, kalian nggak perlu loh belajar bertahun-tahun. FYI nih, jenis-jenis pekerjaan tadi dibutuhin banget loh sama perusahaan besar sekarang karena pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini juga didukung loh oleh data Kominfo tahun 2022 tentang tenaga kerja di sektor informasi dan komunikasi, yang mana mulai sejak pandemi tenaga kerja di bidang infokom meningkat loh, yaitu meningkat sekitar 1,3% atau setara dengan 1,09 juta. Sebenarnya fenomena ini udah diprediksi sih sama sosiolog, salah satunya Karl Marx. Dia berpendapat kalau perkembangan teknologi digital mengotomatiskan pekerjaan manual dan mengalienasi pekerja. Ini sejalan kan sama yang dari tadi kita bahas. Perkembangan digital sangat berpengaruh besar sama sektor pekerjaan. Terus kita harus gimana dong? Tenang aja, sebagai individu kita punya peran masing-masing kok dalam struktur sosial. Itu artinya mau apapun perubahan yang terjadi, kita pasti bisa menghadapinya. So, jangan merasa teralienisasi sama perubahan. Kalau kata Gen Z sekarang, aja. Gimana? Setelah nonton video ini, kalian dapat insight apa? Kalau kalian tertarik, jangan lupa ikutin konten kita selanjutnya. Tapi ini kan tugas.